Selain channel Al-Habiyah TV, kita bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain yang baru, yakni Arab Mudah Channel. Mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda. Silakan kunjungi, subscribe, share, dan kita belajar bersama-sama. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Silakan lihat ke papan tulis. Saya sudah tuliskan 3 kalimat. 3 kalimat, 3 ungkapan kalimat yang di dalamnya ada unsur mubtada. Dan mubtadanya muncul dalam bentuk kata yang berbeda dengan umumnya. Biasanya seperti yang kita sering sampaikan, bahwa mubtada itu biasanya menggunakan kata ma'rifat, isim ma'rifat. Dan kalau isim itu bukan tentang nama orang, nama kota, dan semacamnya, maka isim ma'rifat itu diawali oleh alif lam. Atau kalaupun tidak diawali oleh alif lam, maka isim itu diidofahkan kepada kata yang lain sehingga menjadi ma'rifat juga. Nah, di sini ada 3 ungkapan kalimat yang mubtadanya berupa kata nakiroh, isim nakiroh. Mari kita lihat. Yang pertama adalah ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Mana mubtada dalam kalimat ini? Tentu saja mubtadanya adalah isim yang pertama dalam kalimat tersebut, yakni ayatun. Ayatun pasti isim. Kenapa ayatun pasti isim? Karena kata ini huruf terakhirnya adalah ta marbutoh. Saya pernah sampaikan, kalau kita menemukan kata yang huruf terakhirnya berupa huruf ta marbutoh, maka kata itu pasti jenis isim. Saya ulangi lagi. Kalau kita menemukan kata yang huruf terakhirnya berupa ta marbutoh, maka kata itu pasti isim. Bukan huruf, bukan fi'il. Karena ta marbutoh merupakan salah satu ciri isim. Terus, huruf sebelum ta marbutoh pasti fathah. Huruf sebelum ta marbutoh harokatnya pasti fathah. Tidak ada yang domah, tidak ada yang kasroh, juga tidak ada yang sukun. Harus fathah. Makanya di sini ayatun adalah isim dan ta marbutoh ini adalah ciri isimnya. Dan harokat huruf sebelum ta marbutoh fathah, ayatun. Ayatun, sayyaratun, ta'iratun, madrasatun, semuanya. Kalau ada ta marbutoh, maka huruf sebelumnya pasti berharokat fathah. Nah, ayatun adalah isim yang berada di awal kalimat. Berarti ia merupakan mubtadanya. Mubtada dari kalimat ini. Tetapi ayatun merupakan isim nakiroh karena tidak diawali oleh alif lam. Ayatun adalah isim nakiroh karena ia tidak diawali oleh alif lam. Nah, biasanya yang namanya mubtada itu selalu merupakan isim ma'rifat. Tetapi tidak jarang kita temukan teks kalimat, ungkapan kalimat yang terbuat dari jumlatun ismiyatun. Mubtadanya bukan merupakan kata ma'rifat, bukan merupakan isim ma'rifat, tetapi isim nakiroh. Ini salah satunya. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Kita i'rab. Ayatun adalah mubtadaun. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi
dhammatun zahiratun fi akhirih. Tafhamu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ha dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari kata tafhamu. Wal jumlah al fi'liyah tafhamuha fi mahalli raf'in na'tun li ayatun. Dan jumlah fi'liyah tafhamuha dalam posisi rafa kedudukannya adalah na'at bagi ayat. Na'at bagi kata ayatun. Sehingga nanti nerjemahkannya menjadi sebuah ayat yang kamu pahami. Dikasih yang. Karena ini maknanya na'at. Ayatun tafhamuha. Ayatun tafhamuha ini adalah mubtada yang terdiri dari tafhamuha adalah na'at, ayatun adalah man'ut. Na'atnya terdiri dari fi'il mudhari, di dalamnya ada fi'il dan fa'il, lalu ha adalah maf'ul bihi dari tafhamu. Seperti itu. Nah, terus mana khabarnya? Khabarnya adalah kalimat sesudahnya. Dimulai dari kata khairun sampai ujung. Tafadhuha. Nah, tetapi kita rinci. Khairun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Min harfu jarrin mabniyun ala sukun alfi majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun ila ayatin. Alfi adalah mudhaf kepada kata ayatin. Wa ayatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tahfadhu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ha dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul untuk tahfadhuha. Wal jumlah al fi'liyah tahfadhuha fi mahalli jarrin na'tun li ayatin. Dan kalimat verbal atau jumlah fi'liyah tahfadhuha dalam posisi jar adalah na'at bagi kata ayatin. Ayatin adalah man'ut dari kata tahfadhuha. Sehingga menerjemahkannya menjadi lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Ada kata yang untuk menunjukkan bahwa ini adalah na'at bagi man'ut sebelumnya. Untuk menunjukkan bahwa tahfadhuha ini adalah na'at bagi kata ayatun, kata sebelumnya. Nah, kembali ke kata ayatun. Mengapa mubtada ini tidak seperti lazimnya, yakni menggunakan kata ma'rifat atau isim ma'rifat, melainkan menggunakan isim nakirah? Nah, begini. Kalau kita bermaksud membuat kalimat jumlah ismiyah dan mubtadanya merupakan maknanya satu tunggal, maka kita bisa menggunakan mubtadanya itu dengan isim nakirah. Nanti menerjemahkannya satu atau sebuah. Maka kata ayatun menerjemahkannya adalah sebuah ayat atau satu ayat. Dan kata ayatun kalau diungkap secara sempurna, ini asalnya adalah ayatun wahidatun tafhamuha. Satu ayat yang kau pahami. Nah, terus kata wahidatun dibuang. Kenapa? Karena meskipun tanpa kata wahidatun yang mananya satu, ayatun juga sudah bentuk mufrad sehingga mananya satu ayat. Itulah sebabnya ayatun tidak perlu menggunakan kata wahidatun, tetapi maknanya sama dengan ayatun wahidatun. Nah, sehingga
mubtada bisa menggunakan isim nakirah kalau maknanya adalah satu atau sebuah atau seseorang. Kalau manusia berarti seseorang. Nah, jadi kalau kita menemukan isim di awal kalimat dan isim itu adalah mubtada dan ia tidak menggunakan alif lam, maka isim itu menempati posisi sebagai mubtada meskipun nakirah. Dan cara memahaminya, kalau kita menemukan mubtada di awal kalimat dalam bentuk nakirah, maka maknanya adalah satu atau sebuah atau seorang. Dan dalam konteks kalimat ini, maka ayatun memahaminya atau memaknainya adalah satu ayat atau sebuah ayat. Dan kalau kita terjemahkan sampai selesai, sampai akhir, maka memahaminya adalah menerjemahkannya satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua sama saja. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Ayatun di sini juga sama kedudukannya sebagai mubtada. Mubtadanya nakirah. I'rabnya sama dengan tadi. Silakan untuk latihan, silakan teman-teman coba meng'irabnya sendiri. Tadi di atas sudah kita kasih acuannya sebagai panduan. I'rab, apa kedudukannya? Kalau dia rofa, sebutkan rofanya, apa cirinya. Kalau dia nasab, sebutkan nasabnya, apa cirinya, dan sebagainya. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang kau pahami. Terakhir, kata-katanya ganti, khairun, bukan ayatun. Wa khairun ta'malu bihi, khairun mudzakkar. Makanya bihi bukan biha. Beda dengan di atasnya wa ayatun ta'malu biha. Ha kembali ke ayatun muannats. Sedangkan khairun di sini adalah mudzakkar sehingga domirnya mudzakkar, bihi bukan biha. Wa khairun ta'malu bihi bila ayatin tahfazuha wa tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha wa tafhamuha bila amalin. Di sini ada dua kata khairun. Yang atas di awal kalimat khairun, yang bawah di tengah-tengah kalimat juga khairun. Nah, ketahuilah sekalipun kedua-duanya sama-sama khairun, tapi maknanya berbeda dan kedudukannya juga jelas berbeda dalam kalimat. Yang atas khairun kedudukannya sebagai mubtada nakirah. Isim nakirah yang kedudukannya sebagai mubtada. Sedangkan yang bawahnya khairun kedudukannya sebagai khobar dari kata khairun di atasnya. Satu kebaikan yang kau amalkan, yang kau lakukan, meskipun tanpa satu ayat pun yang kau hafalkan dan kau pahami, khairun lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan dan kau pahami tanpa kau laksanakan bila amalin. Nah, sehingga khairun yang atas dan khairun yang bawah, selain kedudukannya berbeda, yang satu mubtada satu khobar, maknanya juga beda. Yang atas khairun maknanya adalah sebuah kebaikan atau satu kebaikan, sedangkan khairun yang bawah sama dengan khairun yang ini dan ini, maknanya adalah lebih baik. Ini maknanya mana isim tafdil dengan sigot yang berbeda atau wazan yang berbeda. Maknanya adalah mana isim tafdil dengan pola dan kata yang berbeda. Biasanya isim tafdil itu seperti akbaru, ajmalu, ahsanu, tetapi ada dua kata yang bisa menjadi isim tafdil tetapi polanya berbeda, tidak menggunakan wazan af'alu. yakni kata khairun dan satu lagi kata syarrun. Begitu.
Silakan kalimat yang ketiga ini juga dijadikan media untuk latihan mengirob. Mubtada'nya sama-sama nakiroh. Contohnya tadi sudah saya contohkan pada kalimat yang pertama. Baik, kalau perlu silakan screenshot 3 ungkapan ini. Saya akan tampilkan di layar. Screenshot secara sempurna, lengkap. Silakan di screenshot dulu. Di screenshot dulu. Lalu kita hafalkan. Menghafalkannya mudah, karena mudah dipahami. Baik, kita akan bacakan dari awal. Silakan sambil simak dan sambil pahami agar mudah untuk menghafalkannya dengan cepat. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfadhuha. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Wa khairun ta'malu bihi bila ayatin tahfadhuha wa tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfadhuha wa tafhamuha bila amalin. Seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat.